bermerek. Sebelum H&M di sini ada. Iya. Sebelum H&M, Uniqlo di sini ada. Saya yang pertama jual H&M dan Zara di Jogja. Ingat. Asik. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Oke, untuk saat ini ada bintang tamu dengan Pak Suta ya. Halo. Iya. Pak Suta ini adalah selaku owner di Farah Button. Oke, biar lebih dekat dengan teman-teman Batas Limit, boleh diperkenalkan Pak Suta? Silahkan. Halo. Iya. Saya Suta. Asli Jakarta, cuman sekarang udah jadi warga Jogja dari tahun 2015. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bisnis utama saya di fashion, itu brandnya Farah Button. Oke. Dan untuk akhir-akhir 2 tahun ini emang lagi gencar banget nih nama Farah Button di mana-mana. Sebenarnya kita nggak mempromosikan Farah Button dari media sosial ataupun nggak, tapi lebih dari orang-orang yang udah sering belanja di kita, yang sudah repeat order terus, dan akhirnya Farah Button ada di mana-mana. Yang kita dari produksi cuman per piece satu lusin sekarang harus sampai 30.000 pieces minimal. Ya. Oke. Jadi sudah tersebar ya, outletnya di Jogja aja atau sudah tersebar di seluruh Indonesia, Pak? Untuk outlet utama kita di semua mall Jogja ada. Oke. Semua mall Jogja sudah ada Farah Button. Dan kalau untuk di luar Jogja kita ada di Bekasi, itu di Grand Mega Mall Bekasi. Itu Mega Mall Bekasi dipegang sama adik saya sendiri. Dan ada beberapa tempat lagi yang masih on progress nih untuk di luar kota, termasuk Malang, Semarang, dan lain-lain yang masih menunggu kita untuk launching di sana. Tapi kalau untuk Jogja, hampir semuanya kita udah ada. Wah, mantap ya ini ya. Jadi itu sistemnya nanti franchise atau gimana, Pak? Oh, enggak ya. Enggak. Banyak sih. Beberapa menawarkan ya. Jadi setahun terakhir ini sudah banyak sekali penawaran dari beberapa company yang mau menggait kita, Farah Button. Ayo Farah Button, kita buka dev store dengan konsepnya Farah Button, desain-desain Farah Button. Kita bikin atau outlet di mall lain yang memang bisa sistem bagi hasil dengan mereka yang invest. Tapi untuk sampai sekarang sih masih merasa bisa dilakukan sendiri. Dan Farah Button tuh fight dengan saya sendiri. Untuk segmennya sendiri itu, menengah ke atas atau gimana? Masih menengah ke bawah lah ya. Menurut saya. Ya. Harganya, harganya tuh oke banget. Iya, masih oke banget dengan kualitas premium. Banyak yang bilang Farah Button ini Zaranya Indonesia, dia bilang, dengan kualitas dan pemilihan bahan yang dengan model-model yang cantik. Mereka banyak yang bilang seperti itu ya. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Asik ya. Iya, cukup luar biasa ya Pak Suta ya. Iya, kemarin tuh saya kan melihat sebuah postingan Pak Suta di salah satu media terkenal juga di Yogyakarta maupun di Indonesia. Jadi ada salah satu media yang meliput di Farah Button itu terkait dengan awal mula ya, ada kebaikan seseorang. Betul. Ya, ada kebaikan seseorang yang menjadikan Farah Button itu sukses sampai sekarang. Itu boleh sedikit diceritakan Pak Suta? Cerita dari awal dulu mungkin ya. Boleh, biar lebih enak. Boleh, siap. Jadi di Agustus 2015 itu saya ke Jogja. Jadi kalau dilihat dari belakangnya, sebelum ke Jogja itu saya bekerja di satu company hospitality kebetulan. Nah, perusahaan biasa ya, goyang kayak gitu. Sempat saya dan istri salahnya bekerja di satu perusahaan yang sama. Dan 3 bulan kita tidak menerima gaji, akhirnya kita memutuskan untuk resign, karena kalaupun bertahan transport juga keluar banyak. Selama 3 bulan kemudian pun masih nganggur, Mas. Jadi saya di Jakarta itu benar-benar udah hopeless banget karena tabungan habis,
Cuman ada hutang di mana-mana, total sekitar 40 juta lebih kalau nggak salah. Setiap pagi itu di 3 bulan sebelum saya berangkat ke Jogja itu, setiap pagi itu pintu kontrakan tuh digedor. Sama yang punya. Karena total tunggakan itu sudah 3 bulan, sampai saya harus pergi itu total 6 bulan saya nggak bayar kontrakan. Sampai udah, aduh bingung harus kemana saya. Dan ingat waktu dulu pacaran sama istri di tahun 2013 itu pernah nginjek Jogja. Kita sehari doang ke Jogja terus balik lagi. Nah ke Jogja itu pas saya ngerasain kok orangnya asik-asik ya, ramah-ramah nggak kayak di Jakarta. Jakarta kita nggak tegur sapa gitu ya. Kalau di sini, selama saya melewati Malioboro Mall aja, hampir semua orang menyapa. Bakpianya Pak. Betul. Pak, delmannya Pak. Disapa loh Mas itu. Itu satu sapaan yang oke banget. Luar biasa. Dan mencoba untuk makan-makan di Jogja ternyata gila. Murah banget, oke banget kalau untuk makanan di sini dan enak. Dan baru ngerasain pertama kali saya injek Jogja kok rasanya feel-nya tentrem banget ya di sini ya. Sampai keadaan hopeless itu saya di Jakarta. Saya sama istri saya bilang, kita nggak bisa di sini. Kita pergi dulu. Mungkin barang-barang kontrakan nggak bisa kita bawa. Karena kondisinya kita belum bayar kontrakan. Jadi kita pergi dengan baju yang ada. Kita masukin ransel, istri saya suruh masukin ransel. Ayo kita pergi. Total uang waktu itu ada 800.000. 800.000 saya dari Jakarta menuju Jogja mampir ke Kebumen. Nah Kebumen itu rumah ibunya istri saya. Di hari itu tanggal 14 saya tanggal 14 itu saya menitipkan istri saya di orang tuanya. Bu, Farah di sini dulu ya. Saya mau ada keperluan ke Jogja. Kita nggak mau bilang kondisi kita seperti apa. Jadi takut membebankan keluarga ya. Sampai akhirnya sudah saya titipkan dan hari itu juga saya berangkat ke Jogja. Saya cuma nanya bus yang ke Jogja mana. Oh naik travel ini. Yaudah saya naik travel itu 60.000 kalau nggak salah dari sana ya ke Jogja. Masih murah ya waktu itu. Iya 2015 itu. Akhirnya saya ke Jogja turun di terminal Jombor kalau nggak salah. Karena ditanya mau turunnya di mana. Tahunya cuma di sana aja ya. Ke Jogja Pak. Iya Jogjanya mana Dek? Di Jogja ada apa aja Pak? Ada terminal Gamping, Jombor, Giwangan. Maunya kemana? Yang tengah-tengah aja Pak. Ke Jombor aja. Emang mau kemana? Nggak tahu. Ditanya lornya baik loh. Ditanya nggak tahu saya. Yang penting saya sampai Jogja. Nah sampai Jombor itu saya udah lumayan sore jam 5 kalau nggak salah sampai Jombor. Di Jombor itu saya turun. Menurut saya ini saya harus kemana lagi? Coba lihat-lihat situasi. Oh mungkin cari angkot yang ke arah sana, ke arah Tugu gitu kan. Saya nungguin lama itu di bawah flyover Jombor. Kok nggak ada angkot lewat? Udah hampir sejam Mas. Dan ternyata Jogja tuh nggak punya angkot. Beda sama Jakarta. Saya nyari-nyari Pak, angkotnya kok nggak ada. Ya ampun, luar biasa Jogja. Aduh, sampai ya udahlah, coba saya jalan kaki dari terminal Jombor itu sampai ke pom bensin. Pom bensin di Jalan Magelang sebelah TVRI. Sampai situ udah ngerasa capek, bingung juga mau makan. Habis makan, di mana ya saya harus berteduh dulu. Akhirnya waktu itu uang tinggal 480.000 kalau nggak salah. Seingat saya tinggal 480.000. Saya pegang ini uang, saya harus hidup di Jogja. Tapi kalau misalkan cari tempat tinggal sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Jadi saya memutuskan minta izin sama bapak-bapak yang ada di pom bensin. Pak boleh Pak saya bermalam di sini. Soalnya saya nggak punya tempat tidur. Saya harus tidur. Gitu. Bermalam di pom bensin ya. Pom bensin dan saya nggak ada rasa ketakutan barang saya nanti hilang atau apa karena yang saya bawa cuma baju aja. Uang nggak ada. Gitu. Jadi ya udahlah coba stay di situ di malam itu saya coba tidur di situ.
lumayan nyenyak di malam pertama karena kan capek banget ya. Iya. Nah besok paginya istri saya telepon. Di mana, Dad? Ya di Jogja. Aku udah di Jogja, udah sampai terminal Jombor. Shock dong. Iya. Aduh, udah. Dia bilang kalau dia minta izin sama saya ke sana, pasti nggak dikasih. Iya. Tapi ibunya berpesan, sesulit apapun kondisi suamimu, kamu harus tetap ada di sampingnya. Betul. Dan itulah yang bikin dia nyusulin saya ke Jogja. Sedih pada saat dia sampai, yang ada di pikiran, mau tidur di mana nih anak? Ya Belum kan? ada tempat tinggal ya. Belum ada tempat tinggal. Kita tuh kalau laki-laki kan ngebatin banget. Betul, ya, iya. nggak bisa membahagiakan, nggak bisa ngasih tempat yang layak. Iya. Nah di hari itu akhirnya aku bilang sama istriku, kita belum dapat tempat tinggal untuk sementara. Aku tinggal di musola, kamu nggak apa-apa tidur di situ. Nggak apa-apa kata dia. Luar biasa. Tapi ada kamar mandi nggak? Ada. Nanti kamar mandi kita kasih aja 2.000 deh buat mandi. Gitu. Ternyata mas di sana baik banget ya. Setiap kita mau mandi apa gratis pokoknya. Jadi untungnya udah bawa perlengkapan mandi gitu kan. Jadi istriku bisa mandi. Tapi di malam pertama istriku tidur di musola, malam kedua itu yang benar-benar setiap malam aku nggak pernah tidur. Karena sangat tidak tega melihat istriku ini. Iya. Jadi ngejagain ya. Ngejagain banget. Udah banyak nyamuk yang pertama, terus orang lalu lalang, dia perempuan tidur gitu kan. Gak enak juga. Sometimes ada orang yang musolanya kecil, jadi kadang ada orang datang mau sholat. Jadi saya harus bergegas keluar, dan pom bensin kan nggak berhenti. Betul. Jadi saya cuma jagain, nggak apa-apa, istri saya tidur di situ. Karena orang mikirnya mungkin ini orang dari perjalanan capek mau istirahat dulu gitu ya. Nah, sampai di detik-detik pada saat kita sudah berapa hari di sana dan hopeless banget, udah nggak, uang sudah menipis, karena setiap hari kita harus makan, mau cari kosan juga kayaknya nggak akan cukup, apalagi mau pulang. Uang tinggal 200.000 sekian nggak akan cukup buat kita berdua pulang. Betul. Gimana ini caranya kan? Sampai akhirnya satu malam itu entah ya ada setan apa gitu yang pengaruhin saya. Setiap hari saya selalu duduk di depan musola kan menghadap orang-orang isi bensin. Dan karyawannya pasti terima uang gitu ya, masukin ke lacinya. Sampai malam itu saya kepikiran gini, istri saya harus pulang, tapi saya nggak punya uang. Apa saya mencuri aja di situ? Oh, sempat punya pikiran seperti itu ya? Kepikiran, saya mau mencuri di sana, di kotak merah itu tuh saya harus mencuri. Saya pikirin semalaman, gimana saya caranya mencuri. Sampai di titik saya yang benar-benar pasrah banget. Kalaupun saya di sini akan mati di sini, paling nggak istri saya bisa pulang lah. Entah ke rumahnya atau kemana. Karena saya jadi beban banget buat dia. Udah mikir segitunya mas, sampai udah nggak ngerti. Hati itu udah nangis tapi air mata udah nggak bisa keluar saat itu. Karena kesulitan yang dialami itu sangat besar. Tapi saya masih mencoba menahan diri untuk tidak melakukan dan masih terus berpikir. Karena seumur saya tidak pernah mencuri. Hanya kondisi tersebut yang memaksa pikiran saya untuk berbuat kayak gitu. Karena saya udah sering nanya, Pak ada kerja nggak buat saya? Pak saya kerja deh Pak di sini. Gitu. Dan pada akhirnya juga nggak melakukan pencurian itu. Nah itu setelah ada satu klien aku setiap hari itu dia booking hotel lewat aku. Jadi selama aku keluar tuh dia nggak tahu. Sampai akhirnya dia tahu aku keluar tuh dari teman kantor yang ada di hotel tersebut. Bilang kalau saya udah keluar, mungkin nggak tahu dia di mana. Cuman kan saya masih terus melayani. Jadi sepanjang saya di musola pun ada yang pesan hotel tuh saya masih melayani mas. Saya bookingin. Saya mencoba untuk tulus. Kita harus lakukan ini buat orang. Dan tulusnya kita itu ternyata dibayar. Si ibu ini pengen ketemu saya. Karena selama booking hotel selama ini nggak pernah ngelihat saya. Dan akhirnya saya bilang saya di Jogja. Rumah saya dekat Jogja, tapi saya nggak pernah nanya di mana salahnya. Dan karena saya disleksia, jadi saya lupa antara nama dia Sri atau Tri. Jadi yang saya sebut aja.
Tiga huruf ini. Iya. Dan akhirnya dia ke Jogja. Dia bilang, saya mau ketemu tapi nggak di mall ya, maunya di rumah Mas Uta. Oke. Padahal nggak ada rumah ya waktu Galau, di Jogja. galau banget. Iya. Sempat sampai saya matiin handphone, takut dia telepon dan nemui saya. Karena saya malu. Gitu. Tapi ada beberapa yang harus saya buka di handphone, dan handphone itu akhirnya harus hidup lagi. Pada saat handphone itu hidup, dia telepon. Saya sudah di Jogja, Mas Uta di mana? Ibu ketemuan aja di sini pom bensin, nanti saya jemput. Oke. Nah, sampainya di pom bensin, si ibu tersebut langsung nyuruh masuk mobilnya. Ayo Mas, masuk mobil. Kita ke rumah Mas Uta. Enggak Bu, ngobrol di sini aja. Panas Mas, kata dia. Mungkin ya itulah ya, nggak kuat panas, kalau saya kan udah biasa. Nah, di hari itu sekarang saya udah ditekan banget. Dia mau ke rumah saya. Saya bilang, saya tidur di sini Bu, saya tidur di musola. Masa sih Mas? Iya serius, saya lagi nggak ada kerjaan. Ibu dapat cerita dari teman kantor, kondisi saya udah 6 bulan saya tidak dapat penghasilan. Oh gitu. Coba Mas, saya lihat musolanya. Dia lihat musolanya, dan benar ada baju-baju saya kan. Di situ dia nangis. Kok bisa-bisanya saya tidur di kamar yang juta-jutaan tiap hari. Tapi kok orang yang pesenin saya kamar tidurnya di musola. Gitu. Di situ hati dia terketuk, dan dia maksa untuk minta nomor rekening saya. Saat itu udah mikir, ATM udah saya patah-patahin semua Mas. Karena udah saking stresnya, saya nggak punya uang. Nggak ada uang sama sekali. ATM udah saya patahin, buku rekening udah saya sobek, semuanya udah nggak ada. Karena kayaknya dunia ini nggak ada tempat deh buat saya gitu. Sampai berpikir kayak gitu. Hampir frustasi, berpikiran seperti itu. Iya, sampai saya bilang, Bu, saya udah nggak ada nomor rekening. Kondisi saya seperti ini, nomor rekening nggak berguna buat saya. Iya. Si ibu itu cuma bilang, Mas, maaf, ini di dompet saya cuma ada uang 15 juta. Saya tahu Mas pasti tolak. Tapi saya pengen suatu saat Mas mau balikin, silakan. Nggak dibalikin ya udah. Ibu ini nih yang bilang gitu ya. Tanpa pikir panjang ya saya mikir, daripada saya mencuri digebukin massal di sini nih. Iya. Ya masuk berita. Iya. Orang Jakarta datang ke Jogja dipukulin karena mencuri pom bensin, mencuri uang. Aduh, akhirnya saya terima. Wah, happy banget hari itu Mas, luar biasa. Saya ngerasain ternyata bener ya. Saat kita berpikir untuk mau berbuat jahat, pikir dulu. Jangan langsung melakukan. Selalu berpikir ulang. Ternyata mukjizat ada. Mau Tuhan, Allah yang menggerakkan, atau siapapun pasti ada. Betul. Nah, di hari itu saya langsung cari kosan Mas. Ternyata nggak dapet juga. High season, Agustus kan, mau liburan. High season, udah gitu mahasiswa dulu masih penuh. Betul. Susah banget ya cari kosan di sini. Aduh, akhirnya harus bermalam lagi. Besoknya saya jalan-jalan nih ke mall nih, udah pegang duit dong, pengen makan Mas. Asik, ya. Gila, udah berapa hari kayak nahan lapar gitu ya. Pengen makan di mall, pengen makan enak. Gitu. Akhirnya saya ke mall sama istri, itu Jogja City Mall. Wah, tuh kayaknya baru buka ya. Terus ada pameran tuh rame banget. Gila, rame banget di sini. Yang jualan banyak. Seandainya kita bisa jualan, ya udah kita jualan baju aja. Kebetulan kita ada link di temen itu di Jakarta, namanya Pak Bambang. Dia tuh jualan baju sisa ekspor. Kan biasanya sisa ekspor H&M, Zara kayak gitu kan. Aduh, keren nih H&M, Zara di sini nih kita jual nih. Jadi kita cari masih ada tempat nggak? Kita lihat keliling-keliling, ada satu tempat dan itu kayak tempat nggak laku karena view-nya nggak bagus dan dia di tengah. Biasanya orang carinya pinggir Mas. Iya, betul. Kalau pameran dia di tengah, dan itu satu-satunya stand, satu-satunya the only one. Entah ini pemberian Tuhan atau gimana, nunjukin kalau itu buat gue gitu kan. Keren banget. Ya. Iya, nggak langsung ambil itu. Saya nanya sama orang sekitar, Mbak, kalau buka stand ini gimana caranya? Oh, hubungin aja IO-nya ada di sini tuh. Tadi lewat, bentar ya saya cariin. Namanya Mbak Vici. Dari IO Gusindo, itu penyelamat saya. Dan saya nanya, Mbak, kalau mau jualan di sini caranya gimana? Ya pernah dia tanya, mau jualan apa? Bisanya jualan apa?
sini khusus fashion. Jadi baju aja, makanan nggak boleh, masak-masak nggak boleh. Oh iya ya, karena dalam mall ya, takut asap atau gimana. Iya Mbak, saya mau jualan baju, saya bilang. Sehari berapa? 300.000, mati. 300.000 kali sebulan 15 juta, dikasih uang segini, cuma bayar sewa, habis. Iya, barangnya dari mana? Saya tidur di stand dong. Tidur di stand pameran, ya tidur di kosan. Iya betul. Aduh, terus dia bilang, bayarnya gimana Mbak? Nanti kalau udah selesai event baru bayar. Ini masuk, saya masukin barang aja. Iya, masukin barang. Langsung kita pikir, gila keren banget. Kita jualan, tepatnya nggak bayar di awal, bayarnya di belakang. Langsung hari itu saya telepon, itu masih pagi. Saya telepon Pak Bambang di Jakarta, Pak, Suta mau jualan Pak di Jogja. Ada nggak Pak barang bisa sehari sampai datang? Pakai bus paling dikirim, tapi jemputnya di terminal. Terminal terdekatnya apa? Sini terminal terdekat Jombor Pak. Ya udah kirim pakai bus aja, mau jualan apaan? Baju-baju Pak, Suta udah bingung Pak harus ngapain, dan dapat modal dari orang harus usaha. Yaudah mau yang mana? Apa aja Pak, H&M, Zara gitu Pak, sisa ekspor yang reject-rejectnya itu nggak apa-apa deh. Yang jelek-jelek yang penting murah, kasih Suta Pak. Ya udah dikasih murah, barang-barang yang nggak jalannya dia dikasih ke saya, dikirim. Besoknya sampai di Jombor, saya transfer dia dari 12 juta, dan saya bilang Pak pinjemin saya gawangan sama hanger Pak sekalian. Ini orang mau jualan nggak ada modal banget, gawangan nggak punya, hanger nggak punya. Wah, gawangan cuma dipinjamkan satu aja ya? 2 biji. Ada 2 ya. Gawangan yang bawahnya merah, atasnya stainless yang udah pada berkarat gitu. Luar biasa. Pas besoknya, Mbak, saya jadi masuk ya Mbak. Iya silakan langsung masuk aja. Nanti kita kasih surat loadingnya, kasih surat loading. Kita masuk. Itu barangnya itu cuma karung-karung doang kita taruh. Gawangan kita pasang cuma 2 kiri kanan. Kalau pameran kan full ya. Full, iya. Sedangkan satu sisi ini aja bisa 2 atau 3 gawangan. Kita cuma 2 kiri kanan Mas. Sama hanger nggak sampai lebih dari 70 pieces tuh hanger. Jadi barang yang ada kita ambil satu-satu, kita pajang. Dan amazingnya di hari pertama kita jualan, setengah dari stok tuh habis. Luar biasa ya. Udah kita teriak-teriak loh. H&M-nya Kak, Zara-nya Kak, silakan Kak. Berdua ya sama istri ya. Dan apa yang terjadi? Orang Jogja nggak tahu H&M dan Zara. Bermerek. Sebelum H&M di sini ada. Iya. Sebelum H&M Uniqlo di sini ada, saya yang pertama jual H&M dan Zara di Jogja. Ingat. Asik. Barang DJK-nya tapi ya. Saya yang pertama kenalin barang-barang H&M dan Zara. Dan mereka nggak tahu H&M dan Zara itu apa. Amazing, gila. Parah banget. Dan luar biasanya, saya jualin, mereka tuh cuma suka di model dan harganya. Jadi saya sebenarnya nggak up udah 100% dari harga modal, tapi itu jatuhnya udah masih murah banget gitu ya. Jadi customer yang lewat megang pasti beli. Ini bantuan Tuhan nih. Luar biasa banget. Hari itu saya jualan, langsung bilang, Pak ini barang udah mau habis setengah, Bapak kirim lagi ya nominal kayak kemarin, nanti setelah transfer malam. Ya udah siap, dikirim langsung pakai bus lagi. Jadi setiap hari itu rutinitas. Kirim terus ya. Dikirim. Tapi pas jualan itu kita dapat kosan di belakang Jogja City Mall. Dan kagetnya ngeliat kosan di Jogja itu ternyata nggak ada kasur, nggak ada lemari, semua kosongan. Jadi kasur kita harus beli sendiri. Karena kita udah memaksa, kita udah harus tidur. Kita cuma bilang, Bu, boleh nggak pinjam tikar? Saya harus tidur malam ini. Ini buku nikah saya. Kan penting tuh. Betul. Ini buku nikah saya, ini KTP saya. Saya bayar, saya langsung tidur. Tapi pinjemin tikar ya, Bu. Tikernya tuh yang anyaman-anyaman itu. Jadi pas bangun tidur pagi itu, muka saya tatoan. Tato tiker. Tiker di sini Mas, bener Mas. Iya, tangan saya semua, istri saya enak ya tidur di tangan saya. Iya, di tangan. Mungkin kalau saya botak ini kepala saya gambar tiker Mas. Tiker semua ya. Tiker semua. Ya. Sampai di situ cukup lama. Akhirnya pameran itu terus berjalan. Di hari ketiga saya pameran, ada satu stand dijual baju-baju orang Arab namanya Muna. Ini orangnya cantik banget kayak manekin Mas, sumpah. Cantik banget. Sampai aku tuh kalau mau tegur sama dia tuh malu gitu ya. Dia orang cantik banget. Masa sih mau ditegur sama kita gitu. Tapi dia dulu yang ngajak ngobrol nih, Bu Muna. Ngajak ngobrol.
ini pameran gini doang gawangan lu tadi. Iya baru ada ini. Nah kita ceritain deh, kita tuh dari Jakarta. Kemarin itu kita sempat tidur di musola gini. Akhirnya kita dapat rezeki, kita buka dengan pameran. Yang penting halal, gue bilang. Oh ya udah, gue ada gawangan satu stand. Untuk satu stand itu total ada 5 apa 6 gitu, 5 ya, 5 gawangan. Ini gawangan yang kalau kita beli itu masa itu ya, ini harga gawangan yang paling mahal. Yang satunya 500.000. Jadi kalau totalnya berapa juta? Iya. Dia bilang nggak dipakai, nanti besok supir gue nganterin. Rezeki betul ya. Rezeki. Iya. Besoknya supirnya nganterin. Terima kasih banget kan. Kita pasang-pasang, dari situ ada plastik. Pas kita buka, ternyata gawangan itu pembelian di hari yang sama. Ya, masih baru berarti. Masih baru. Luar biasa. Jadi kita nggak ngasih pinjam, karena lo kasihan sama gue, ya kan? Thank you banget nih, Bu Muna keren banget. Karena kasihan sama kita ya, dikasih gawangan baru, ya Allah keren banget. Dan kita sempat nangis di situ. Gila, orang Jogja luar biasa. Kita nggak pernah di Jakarta segininya dibantu orang. Dan di Jogja nemuin semua orang baik. Semua orang baik kecuali saya. Karena saya pernah mau coba mencuri. Pernah memikirkan pencurian ya. Saya nggak baik di Jogja. Saya ketemu orang baik dan itu merubah hidup saya. Pameran berjalan, wah itu omset uang berkali-kali lipat. Akhirnya saya hubungi si ibu, Bu, saya udah bisa bayar, saya coba bayar cicil akhirnya terbayarkan. Dan itu handphone saya masih handphone flip Samsung yang bukan Android, jadi nggak bisa save nomor di email kan. Jadi ya udah, akhirnya one day handphone saya hilang. Wah, nangis saya mas, handphone saya hilang, bukan karena nominal handphonenya, nomornya, kontak personnya yang ada di sana gitu. Hanya satu kontak person yang bikin saya nangis hilang, ibu tersebut. Iya. Ya, masih saya cari, Bu. Saya mau balas dendam sama ibu. Saya mau balas kebaikan ibu. Iya. Nangis sih saya nih. Dan akhirnya pameran selesai, kita bingung dong, kita nggak tahu mau lain. Dikasih tahu mas stand lain. Nanti ada pameran di Galeria Mall, masuk aja. Oh, Galeria itu mana ya? Sehidup saya di Jogja itu cuma tahu pom bensin yang tempat saya tidur, Jogja City Mall, Jombor, sama kosan saya. Iya. Nanya Jogja City Mall di mana? Akhirnya kita coba sempat libur karena itu udah pamerannya, jadi kita harus kukutin barang dulu. Coba deh. Kita ke Jogja City Mall. Zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada belum Gokar, adanya cuma taksi. Dan tahu taksi itu kalau kita mau kemana-mana, mereka tuh nembak harga. Nggak pakai argo ya, langsung pakai argo. Dulu pas nggak ada argo, dari belakang Jogja City Mall ke Galeria gue ditembak 100.000. Iya. Selalu kita ditembak 100.000. Lihat Galeria, kok jalannya cepet ya sebenarnya ya, karena mobil mungkin ya. 100.000 sampai Jogja, sampai Galeria Mall, ngeliat-lihat, oh ini ada pameran, ada satu lagi stand kosong, lagi cuma satu stand yang kosong, dan itu ketutupan pilar pojok. Hubungin IO-nya, saya mau ambil, akhirnya saya ambil tuh. Jogja City. Dari akhirnya besoknya saya loadingan, pasang-pasang barang, WhatsApp semua customer, ada barang baru nih kak, gini. Wah rame banget mas stand saya. Dan hari besoknya, 2 hari itu saya masih naik taksi pulang pergi. Sultan biasa, orang kaya. Udah ada duit mas, naik taksi, mikir juga pulang pergi 200.000. Gila, kalau ditabungin sebulan berapa? Kita pengen banget punya motor. Iya, betul. Pengen banget punya motor biar bisa kemana-mana. Yaudah deh, karena sekarang belum kebeli motor, kita beli sepeda. Sepeda itu sepeda yang depannya ada ranjangnya itu. Ingat banget, warna putih ungu, karena istri saya milihin. Maunya warna ini, karena dia perempuan kan. Iya. Yaudah deh, kita beli itu. 3 hari pertama, hari pertama saya ke Galeria Mall, karena biasa naik mobil satu arah mas. Saya ikut itu jalur mobil, muter-muter ternyata. Gila, gempor juga nih kaki.
Jadi dari Jogja City Mall itu, belakang Jogja City Mall ke Galleria Mall tuh lumayan jauh banget Mas. Jadi aku berangkat tuh pagi jam 7 sampai sana karena mampir-mampir mesti sarapan, ada jajanan mampir. Jam 9 lah sampai. Jadi kita hidup sehat, naik sepeda, tapi jadi gendut. Jajan mulu soalnya. Iya. Nah, jalan-jalan, nah 3 hari, di hari ketiga, ini sepeda rusak. Rodanya udah nggak bulat lagi. Dipakai terus ya karenanya. Rodanya udah agak udah agak lonjong. Karena ternyata itu sepeda nggak bisa membentuk 2 orang dewasa. Gitu. Dan akhirnya di hari ketiga saya ke toko beli sepeda itu di Jalan Magelang. Mas benerin sepedanya. Soalnya ini rusak, minta peleknya bagusan dong Pak. Kan ini berat buat kita berdua. Ini emang nggak bisa berdua Mas. Berdua bisa sama anak kecil, tapi kalau badannya segede Mas nggak bisa. Oh ya, oke. Jadi gimana Pak? Beli satu lagi dong. Akhirnya saya beli tuh, sepedanya bisa dilipat. Wah keren lah. Masanya saya nggak punya duit, udah keren banget. Akhirnya setiap pagi tuh saya sama istri berdua naik sepeda, barengan. Romantis banget Mas, nggak pernah ngalamin kan. Gua kalau ada dokumentasi pasti iri deh si Indonesia Raya. Gila, kita romantis banget yang namanya perjuangan kita kayak gini. Kita bisa makan, bisa hidup di Jogja itu udah luar biasa Mas. Udah nikmat banget buat kita. Betul. Itu pulang pergi sampai kita sebenarnya udah cukup nih uang buat beli motor, tapi saya coba bertahan untuk naik sepeda. Karena udah ngerasa enak banget naik sepeda kan kalau udah biasa. Nah, di satu hari istri saya ternyata hamil. Jadi dari tahun 2013 sampai 2015 saya nggak bisa punya anak Mas, susah banget. Mungkin karena pressure yang tinggi di Jakarta, hidup yang tidak sehat. Dan ini mencoba hidup sehat, naik sepeda dan segala macam. Ternyata istri saya hamil. Wah gimana nih solusinya, mau beli motor dulu atau gimana? Akhirnya ada pameran lagi di Jogja City Mall. Kesempatan nih mah, kita harus bikin 2 tempat. Akhirnya karena udah kekumpul uang juga, kita belanjain buat 2 tempat. Istri saya tinggal jalan kaki ke Jogja City Mall, saya naik sepeda ke Galleria Mall tiap hari. Nah itu terus jalan sampai akhirnya kebeli motor. Motor pertama beli itu Mio GT lah. Ingat banget. Masih ada sampai sekarang, semua barang-barang saya nggak ada yang saya jual. Kenangan ya. Kenangan. Sepedanya masih berarti? Sepedanya masih, saya taruh di Kebumen. Ditaruh di sana biar dirawat. Karena di sini taruh di sini takutnya berkarat atau gimana, jadi taruh di sana. Nah, itulah perjalanan Farabaten dari 2015 sampai berkelanjutan sampai akhirnya kita mencoba untuk peruntungan di luar mall. Kita buka outlet, outlet pertama kita itu di Jalan Keledoan itu. Dan alhamdulillahnya rame di sana, rame banget. Masih banyak mahasiswa waktu itu, rame luar biasa. Dan kita bisa berkembang di situ sampai kita berhenti di pameran. Adalah something hal yang kita nggak bisa blow up di sini. Alasan-alasan kita kenapa kita diberhentikan di pameran. Gitu. Dan itu akhirnya berjalan terus sampai saat ini, sampai akhirnya di pandemi awal. Pandemi awal itu semua merasakan dampaknya, termasuk saya. Jadi di pandemi awal hampir barang-barang habis untuk bayar kontrakan, karyawan, sewa tempat ya, toko itu lumayan kan, rokok sewanya, karyawan dan lain-lain, kos listrik dan segala macam. Akhirnya barang habis cuman untuk bayar-bayar. Sampai di titik kita nggak punya barang, tapi kita masih punya barang-barang kita yang reject. Gitu. Nah, dari pameran-pameran sebelumnya kita ngebangun brand itu karena kan ada brand H&M, Zara, brand-brand besar. Orang-orang juga belum tahu ini brand apaan. Betul, gitu kan. Nah, kita tuh inisiatif sebagian omset kita beliin bahan dan kita jahit barang. Jadi kita jahit sendiri. Kita cari bahan, awal-awal bahan kiloan itu pernah. Yang di Jalan Solo itu kan ada bahan kiloan. Pertama kali saya belanja di sana, saya bawa ke penjahit, saya minta jahitin, saya bikin label Farabaten. Jadi nge-brandingnya Farabaten ini
dibantu dengan barang-barang sisa ekspornya H&M dan Zara. Jadi pas orang lihat, kirain Farabutton itu brand luar. Inilah kita numpang branding dari ini. Akhirnya kesini kan orang udah tahu nih Farabutton, Zara, udah mulailah orang-orang Jakarta udah kesini dan tahu. Dan ada brand Farabutton, mereka nggak pernah nanya ini brand mana. Karena taunya barang-barang campur itu barang branded semua. Nah, akhirnya semakin kesini pameran-pameran, akhirnya kita stop untuk barang sisa ekspor. Dan akhirnya semuanya Farabutton. Disitulah Farabutton kebentuk. Akhirnya bisa di store itu punya dan punya pelanggan Farabutton tetap. Saya juga pernah di Sunmore, Mas. Tahu Sunmore nggak? Tahu ya. Tiap hari Minggu itu kan. Tiap hari Minggu. Nah, itu tiap pagi jam 5 tuh saya bangun, berangkat naik motor, bangun standnya di situ, gawangannya dan bajunya gitu, jualin di situ. Saya jaga sendiri. Itu Sunmore juga pernah ngalamin kayak gitu sampai Sunmore berhenti. Sunmore pindah ya. Nah, di situ Farabutton sampai masa pandemi kita semua kena dampaknya. Saya juga, teman-teman UMKM juga, teman-teman pameran juga banyak yang kolaps. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk benerin baju-baju yang sisa buat kita bertahan di Jogja. Nah, itu udah mulai turun lagi saya pada saat awal pandemi, mungkin semuanya. Dari barang-barang itu saya coba jualin, dan bahan-bahan yang saya pernah buat yang sisa, saya jahitin masker. Laris banget, Mas. Awal pandemi masker kan laris banget, tapi saya jual murah banget. Saya jual satu masker kain aja 2.000-an, orang-orang masih jual 10.000, 15.000, saya jual cuma 2.000 waktu itu, dan itu laris banget, dan itu ngebantu kita buat muter-muterin uang, dan bahan banyak kesisa, dan akhirnya kita habiskan buat masker, dan akhirnya terpakai sampai di Jogja City Mall lagi Jogja City Mall, mereka yang kasih pameran gratis selama pandemi. Pandemi awal tuh pameran UMKM tuh gratis, baik banget tuh Jogja City Mall. Bu Feni, keren kamu. Bu Feni, direkturnya. Pak Sukeno keren banget, yang punya luar biasa. Support banget sama UMKM Jogja. Semuanya free di situ, dan saya coba di situ. Ternyata emang, Mas, kenapa free? Nggak ada orang masuk, Mas. Ke mall aja nggak ada, ya kan? Orang di rumah mikirin makan gitu kan. Tapi ada beberapa orang kan yang harus belanja gitu. Nah, bersyukurnya adalah Jogja di awal pandemi mallnya tidak tutup. Bener kan? Iya, betul. Di kota-kota lain tutup. Iya. Bener ya? Cuma di Jogja nggak, di sini aja tutup. Yang masih open. Sultan baik banget. Sultan baik banget. Iya. Mau ketemu dong, Pak. Asik. Please. Siapa tahu batas Di kelas A bisa saya ketemu ya. Please, Pak. Please, saya mau ketemu. Sampai akhirnya barang udah mulai jalan lagi nih, Mas. Udah mulai jahitan lagi. Pameran lah di Ambarukmo Plaza. Ambarukmo Plaza. Itu ada pameran dari Jogja City Mall pindah. Ke Ambarukmo, ternyata antusiasmenya luar biasa. Follower-follower kita. Jadi follower Farabutton itu pure follower Farabutton dari awal ada Instagram. Kita buat pelan-pelan banget naiknya. Kita share kalau kita ada di Ambarukmo Plaza, dan mereka datang. Stand kita paling rame. Dan optimis dari pihak mall suruh kita buka outlet di atas. Sedangkan untuk masuk Ambarukmo Plaza itu kan antri ya. Betul. Antri banget, semua brand antri, dan kita dikasih kesempatan UMKM Jogja buat berdiri di sana. Di situlah mulai Farabutton menyebar di mana-mana. Jadi dari penghasilan di Ambarukmo Plaza itu kita akhirnya buka cabang di Malioboro Mall, buka di Galleria Mall, di Jogja City Mall, di Sleman City Hall, serta ikut-ikut pameran manajemen. Jadi sekarang aku ikut pameran nggak IO lagi. Jadi karena udah brand juga, jadi masuknya langsung ke manajemen. Gitu. Dan sampai sekarang lah, luar biasa Jogja. Mantap I ya. love you. Asik Jogja, orang-orang Jogja. Iya, udah harganya murah-murah. Iya kan, harganya murah-murah, dan juga orang-orangnya cukup ramah-ramah ya. Iya, ramah-ramah. Tapi saya jual baju itu nggak murah loh, Mas.
Jatuhnya nggak murah kalau dibanding yang buka-buka toko-toko yang lagi viral sekarang. Masih harganya tuh harga di up, middle lah, harga tengah. Jadi tapi dengan kualitas dan bahan yang luar biasa, menurut mereka itu sangat murah. Iya. Dengan pemilihan model, desain, semua yang desain saya. Oke. Berarti langsung ya desainernya sendiri Pak? Langsung saya desain. Jadi inspirasi desain itu saya awal bikin baju. Kalau baju ini nggak laku, kepake sama istri saya. Istri saya kan semampai itu, semeter tak sampai. Pendek banget istri saya. Jadi saya bikin dress itu cuman panjangnya 115 untuk semata kaki dia. Saya bikin aja tuh yang segitu panjangnya. Dan itu kan dari dulu itu orang sukanya long dress apa. Kalau midi kan kurang ya. Saya udah mulai midi itu dari tahun 2015. Dari yang buat produksi satu dress itu cuman 24 pieces, itu pun lakunya lama Mas, sampai seminggu, 2 minggu baru habis. Sekarang kita produksi massal 30.000 pieces pun dalam hitungan minggu sudah nggak ada barangnya. Kita tes market satu kaos produksi 1.000 pieces dalam hitungan jam habis. Mantap ya. Karena mereka udah suka dengan desainnya. Iya. Karena tes kita kan tiap orang beda ya. Betul. Mungkin teman-teman di rumah yang punya usaha, punya tes sendiri, dituangin aja. Karena siapa tahu tesnya kalian itu bisa banyak orang suka juga. Karena setiap orang tesnya beda. Nggak semua orang suka Farah Button loh. Iya kan? Tapi Farah Button bisa laris. Jadi kita menciptakan satu tes yang benar-benar itu adalah karyanya kita. Iya. Itu ilmunya desain baju itu dari mana Pak? Ada bekal, maksudnya otodidak atau otodidak? Gak ada desain, gak ada ilmu. Jadi itu karena setiap hari jualan baju, saya ngeliat baju ini cantiknya begini, oh ini begini, oh cuttingnya harus begini, oh pemasangan label kayak gini, perpaduan warna kayak gini. Jadi belajarnya itu benar-benar otodidak, otodidak banget. Saya nggak ada basic fashion designer, nggak ada basic kerja di perusahaan retail, jadi yang benar-benar semua otodidak gitu. Dan menurut saya kalau cantik istri saya pakai desain saya, pasti di pasaran laku. Iya. Jadi modelnya inspirasinya dari mana? Ya dari istri sendiri. Istri saya cantik pakai itu, pasti orang lain bisa cantik. Iya, asik. Iya. Farah Button. Farah itu sendiri dari nama istrinya? Istri. Farah itu istri, Button itu filosofi aja dari baju. Hampir semua baju ya. Hampir semua baju kecuali t-shirt gitu. T-shirt pun kadang ada. Pasti menggunakan kancing. Itulah saya ngerasa kayaknya kancing ini penting deh. Material penting buat baju. Meskipun kadang nggak penting-penting amat gitu. Tapi ini penting gitu. Jadi hal kecil yang kadang orang suka lupa. Ya kan? Betul. Button kancing itu kecil banget loh. Tapi kadang orang suka lupa kalau itu penting banget. Iya. Nah itu yang saya pakai Farah Button. Terciptalah brand Farah Button sampai sekarang. Siap. Iya. Oke. Kalau pembelian online sendiri ada ya Pak ya? Ada. Di marketplace gitu? Marketplace kita ada di Shopee. Tapi penjualan tertinggi dari Instagram. Ya. Instagram sama Shopee 1:10. Lebih banyak di Instagramnya. Iya. Instagramnya apa Pak? Farah biar Button saya Official. tulis di sini. Di Farah Button Official. Iya. Siap. Iya. Pak Suta, boleh. Tadi kan sudah sedikit cerita kesuksesannya nih kan, maksudnya sudah nge-booming nih si brand Farah Button ini. Nah, boleh sedikit dikorek aja kisaran. Aduh, ini aku dikejar orang ngajak lagi. Di sensor. Iya. Kita kisaran per bulannya ya. Ini income ya, jadi total penjualan bisa 600 sampai 1 M. Mantap ya. Total karyawan? Total karyawan kalau cuma untuk jaga store itu sekitar di bawah 30. Di bawah 30. Tapi kalau penjahit, gabungan semua penjahit yang bergelut di karyanya Farah Button, kurang lebih 300-an ya.
Tapi kan kita menggandeng kerjasama dengan UMKM, konveksi ya. Konveksi maksudnya UMKM nggak sih? Masuk ya? Iya, UMKM konveksi, berarti saya benar. Nah, konveksi ini saya gandeng semuanya. Oke, Pak Suta, tadi kan kita sudah sedikit banyak ngobrol ya tentang kebaikan ya. Nah, ada satu malaikat ya. Malaikatnya banyak, Mas. Begitu. Banyak orang Jogja baik-baik. Betul. Malaikat, tapi penolong. Penolong, iya. Jadi kemarin memang saya sempat membaca, saya ulangi lagi, saya sempat membaca bahwa memang ada something inspirasi yang mau saya coba tuangkan di channel ini, karena memang channel ini juga ada inspirasinya. Maksudnya saya juga mencoba untuk membantu teman-teman UMKM untuk mencoba menginspirasi teman-teman semua. Betul. Gitu. Ya. Oke, Pak Suta boleh sedikit kasih pesan buat teman-teman nih. Misalkan teman-teman yang mau fighting di bidang wirausaha, ya kan? Atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang terkendala problem, misalkan kesulitan keuangan, ataupun hal apapun, pastinya kan di dalam kehidupan tuh ada problem. Betul. Kan Pak Suta bisa naik, maksudnya pernah juga mengalami sesuatu yang sangat down dalam hidupnya, dan dengan kegigihannya Pak Suta bisa naik dan bisa sukses sampai saat ini. Oke. Terutama untuk UMKM yang terdampak COVID ya. Iya. Hampir semua ya. Iya, betul. Hampir semua. Jadi Semua alasan sektor, kenapa ya. mereka sekarang jatuh ya dampak COVID kemarin. Buat kalian ingat, jangan pernah nyerah. Jangan pernah berhenti berkarya. Terus kasih yang terbaik buat dirimu, buat karyamu. Pokoknya do your best deh. Dijamin saat kita sudah melakukan, udah serahkan semua sama Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita, entah rezekinya siapa. Jadi setiap karya kita itu, kalau saya di baju ya, kalau saya memperlakukan baju produksi saya itu, meskipun orang lain yang menjahit, karya saya pada saat sampai saya memperlakukan itu seperti bayi. Oh gitu. Baju, iya. Karena barang kita tuh manja. Iya. Jadi kalau udah kita sayang-sayang, saat dia sudah menemukan jodohnya, ya sudah, lepas. Nanti kita buat lagi sampai pokoknya semua harus tulus. Iya, bisnis itu harus tulus. Dan itu yang saya pelajari selama di Jogja. Ternyata orang-orang yang bertahan di Jogja untuk usaha, orang-orang yang tulus, jujur. Itu paling penting banget. Mau sama diri kita, sama siapapun, sama customer, atau sama siapa, jujur deh. Yang penting jujur, itu penting banget. Iya. Oke, Pak Suta, terima kasih sekali ya. Sama-sama. Sudah mampir di Batas Limit. Ini satu kehormatan saya bisa bertemu dengan Pak Suta, karena mungkin sebentar lagi Pak Suta akan jadi artis ini. Aduh, Karena beberapa media sudah calling Pak Suta, ya kan. Tadi sedikit ada bocoran, nanti aja ya. Nanti aja ya. Semoga benar. Maksudnya beberapa media juga sudah mengundang, dan kemarin saya juga membaca ada beberapa media yang mengulas tentang Farabatan. Ya, karena memang dari cerita yang cukup sangat menginspirasi banyak orang. sebenarnya mau share-nya di ceritanya aja sih, inspirasinya aja. Tapi dari pihak media sangat berbaik hati, dia nge-blow up Farabatan juga. Syukur sekali, alhamdulillah. Iya, gitu. Jadi pesan yang bisa diambil dari cerita owner Farabatan bahwa silakan teman-teman tetap melakukan hal baik, ya. Betul. Apapun itu, silakan teman-teman melakukan perilaku yang baik, karena ketika kita melakukan hal baik, saya selalu percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, nantinya akan berbuah sesuatu yang baik juga. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang buruk, maka di suatu hari nanti kita juga akan mendapatkan hal yang buruk. Betul. Gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk season kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe, serta notifikasi loncengnya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye. Bye.